Oke, halo teman-teman. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat berdiskusi, sempat membahas tentang perhitungan-perhitungan yang terlibat dalam preparasi sediaan padat dan juga semi padat. Sekarang kita akan bersama-sama berdiskusi mencoba memahami tentang beberapa perhitungan yang terlibat dalam preparasi sediaan cair dan ini adalah part yang pertama ya. Kenapa saya sampaikan ini part yang pertama? Karena secara umum sediaan cair itu ada yang dibuat, steril, ada juga yang non steril gitu. Nah tentu, karakteristik untuk sediaan non steril dan sediaan steril itu berbeda ya, ada beberapa persyaratan yang tidak ada di satu tempat dan ada yang tidak ada di tempat lain gitu ya. Contohnya, kalau yang di steril ada perhitungan tentang osmolaritas, nah tapi yang non steril tidak ada. Nah untuk itu, beberapa perhitungan memang saya pisahkan gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang yang sediaan cair non steril, bisa yang oral, bisa juga yang topikal ya. Sedangkan untuk yang steril akan kita bahas minggu depan. Untuk yang steril sendiri itu termasuk dalam sediaan parentral. Kemudian sediaan steril yang non-parenteral ada, larutan untuk mata, larutan untuk telinga, ya, dan juga cairan-cairan untuk irigasi. Nah, itu memang bisa, masuk dalam yang kategori yang steril. Nah, secara umum kalau larutan oral sendiri, ya itu memang terdiri dari larutan, dalam hal ini ada suatu solut di dalam solvent gitu, tanpa tambahan gula gitu ya, atau kalaupun menggunakan pemanis itu bisa. Nah, sedangkan kalau yang dimaksud dengan sirup itu kecuali dinyatakan lain, kalau sirup itu bisa mengandung gula sebanyak 65-85%. Nah, lalu ada juga suspensi, di mana ada bahan padatan yang tidak terlarut di dalam suatu mediumnya, dan juga ada emulsi, ada dua sistem cairan di situ, air dan minyak, dan yang terakhir ada eliksir, di mana di situ ada campuran antara air dan juga alkohol untuk bahan pembawanya. Nah, dalam larutan itu, ini baik yang oral atau topikal, itu sebenarnya ada beberapa perhitungan yang terlibat seperti preparasi dengan bahan aktif dalam hal ini raw material ya, bukan menggunakan tablet atau apa gitu. Lalu ada juga perhitungan dosis, perhitungan konsentrasi, pengenceran, perhitungan mili ekivalen larutan elektrolit oral, dan juga perhitungan dosis yang melibatkan mili ekivalen. Nah, sebenarnya secara umum beberapa konsepnya sama dengan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Cuma di sini saya akan memberikan contoh beberapa aplikasinya di bidang preparasi sediaan cair. Nah, yang pertama preparasi dengan bahan aktif atau raw material. Nah, ini intinya konsep perhitungannya ya sama dengan konsep rasio dan proporsi yang pernah kita pelajari dulu ya awal-awal itu. Kemudian di sini kita juga biasanya menggunakan formula standar juga bisa misalnya entah itu dari eh, formula yang ada dari R&D atau seperti apa, dalam skala besar kemudian kita kecilkan atau sebaliknya dalam skala kecil kita besarkan gitu ya, itu kan tetap menggunakan konsep rasio proporsi dan juga biasanya seringkali kita diminta juga untuk menghitung jumlah bahan obat yang harus diambil itu berapa sih, atau jumlah pelarutnya berapa sih yang diambil, atau bahkan kita juga diminta untuk menghitung jadi berapa sih jumlah larutan total yang kita butuhkan. Nah, itu beberapa kasus perhitungan yang sering muncul terkait dengan preparasi, sediaannya. Nah, di sini contoh ada 2 buah soal ya. Soal yang pertama itu mengenai sebuah eliksir aprobarbital mengandung 40 mg aprobarbital di dalam 5 ml. Jadi setiap 5 ml mengandung 40 mg zat aktif. Berapa miligram yang harus disiapkan kalau kita ingin membuat cairan sebanyak 1 liter. Nah, ini kita gunakan rasio proporsi saja, ya toh. 40 mg per 5 ml sama dengan X 1000 X miligram per 1000 ml. Sehingga kita bisa tahu berapa jumlah aprobarbitalnya, yaitu 8000 mg atau 8 gram. Ya, ini cukup mudah. Lalu yang kedua, eliksir pentobarbital yang mengandung 18,2 mg per 5 ml ya. Berapa berapa gram pentobarbital yang dibutuhkan untuk menyiapkan 1 pin eliksir. Nah, ini kita harus tahu dulu ya, 1 pin itu berapa mililiter ya. Ingat tentang materi kita tentang sistem pengukuran dulu, bisa dibuka kembali konversi-konversi antar satuan ya, bisa dicek bahwa 1 pin itu adalah 473 mililiter. Nah, lalu
kita gunakan konsep rasio proporsi, kita peroleh 18,2 mg per 5 ml dikali sama dengan X miligram dibagi 473 ml, sehingga kita bisa memperoleh jumlah pentobarbital yang dibutuhkan adalah 1722 mg atau setara dengan 1,72 gram ya. Tinggal soalnya mintanya dalam bentuk miligram atau gram, disesuaikan aja. Kemudian perhitungan dosis ya. Dalam hal ini perhitungan dosis penggunaan atau yang digunakan oleh pasien ya, bukan dosis lazim berdasarkan literatur ya. Ini ingat bahwa kalau kita hitung dosis ada yang dosis berdasarkan resep, ada yang dosis berdasarkan literatur. Nah, ini yang berdasarkan resep. Nah, konsepnya sebenarnya mirip juga, konsepnya rasio proporsi dan juga perhitungan dosis yang pernah kita pelajari sebelumnya. Yang penting di sini adalah dalam sediaan cair kita harus tahu dulu berapa sih kandungan zat aktif di dalam satu sediaan, dalam satu kemasan itu, dan juga dalam satu kali penggunaan. Nah, penggunaan kan bisa beda-beda. Satu kali pakai bisa 1 sendok teh, bisa 1 sendok makan, bisa berapa mililiter. Nah, itu kita perlu tahu dulu berapa zat aktif yang terkandung dalam setiap satu unit penggunaan itu. Nah, kemudian perhitungan yang terlibat di sini bisa berupa kasus itu tadi kita menentukan berapa zat aktif di dalam satu kali penggunaan, bisa juga kita yang menentukan. Kita diminta untuk menentukan misalnya pasien butuhnya sekian miligram. Nah, untuk pengobatan sekian hari maka butuh berapa mililiter cairan. Nah, itu juga contoh kasus yang mungkin muncul. Di sini ada 2 buah soal ya. Soal yang pertama contohnya di sini sebuah sirup obat batuk mengandung 48 mg bromfeniramin maleat di dalam 120 ml. Lalu berapa miligram bromfeniramin maleat yang terkandung di setiap satu kali penggunaan yaitu 5 ml. Nah, ini juga konsep rasio dan proporsi. 48 mg per 120 ml sama dengan X miligram per 5 ml. Sehingga kita bisa memperoleh nilai X yaitu 2 mg. Ya. Soal yang kedua sebenarnya mirip juga ya, sama bahwa ada 4 gram zat aktif amobarbital per liter ya, sehingga ditanyakan berapa miligram amobarbital setiap 1 sendok teh ya, setiap 1 sendok teh yaitu 5 ml. Jadi konversikan dulu 4 gram ke miligram menjadi 4000 miligram, itu ada di dalam 1 liter. 1 liter itu setara dengan 1000 mililiter ya. Kenapa kok diubah dulu ke miligram dan mililiter ya? Karena yang ditanyakan memang berapa miligram di dalam teaspoonful di dalam sendok teh. Sendok teh kan satuannya juga mililiter, 5 mililiter. Kalau mau dibuat sama-sama liter ya boleh juga gitu, tinggal 0,005 liter ya, senyamannya aja. Yang penting hasil akhirnya nanti setuannya sama dan sesuai dengan yang diminta. Sehingga di sini diperoleh nilai X atau jumlah amobarbital yang terkandung setiap 5 ml atau setiap 1 sendok teh adalah 20 mg. Kemudian ya, terkait dengan dosis berdasarkan berat badan. Nah, ini dicontohkan bahwa ada seorang anak dengan bobot 28 pound itu menerima resep dengan dosis 4 mg phenytoin per kilogram berat badan per hari ya sebagai antikonvulsan. Pertanyaannya, berapa mililiter ya suspensi phenytoin yang dibutuhkan dengan kandungan 30 mg per 5 ml. Nah, jadi kita perlu petakan dulu, intinya dosis yang dibutuhkan oleh pasien itu adalah 4 mg per kilogram berat badan. Kita cari dulu berapa kilogram sih berapa kilogram si pasien ini gitu, atau dalam hal ini contohnya di sini kita konversikan bobotnya ke pon. Kalau 4 mg per kilogram itu kilogramnya diubah ke pon menjadi 4 mg per 2,2 pon. Nah, ini bisa juga kalian ubah dari 4 miligram per kilogram ini supaya jadinya nanti sama, itu diubah ke pon dulu berat badannya. Jadi 28 pon itu yang diubah ke kilogram, itu juga bisa. Kalau di sini contohnya yang diubah adalah satuan dari dosisnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau coba mengubah yang ini perhitungannya nanti kita hitung 28 pon itu setara dengan
berapa kilogram dulu, sehingga nanti ketemunya itu tinggal dikalikan 4 mg berapa. Nah, atau di sini contohnya ya dibuat dalam bentuk pon, 4 mg per 2,2 pon sama dengan X mg per 28 pon. Maka diperoleh nilai X-nya ya, yaitu 50,9 atau 51 mg phenytoin. Ya, jadi 51 mg phenytoin itu adalah yang dibutuhkan pasien. Ya. Nah, kemudian berapa banyak, berapa mililiter ya yang akan mengandung dosis tersebut. Diketahui bahwa sediaannya itu adalah suspensi phenytoin yang mengandung 30 mg per 5 ml. Jadi, kalau setiap 5 ml mengandung 30 mg, padahal pasien membutuhkan 51 mg, maka berapa banyak yang harus diminum oleh pasien? Ya sama, kita gunakan konsep rasio dan proporsi. 30 mg per 5 ml sama dengan 51 mg per X ml. X-nya adalah yang harus diminum pasien, yaitu 8,5 ml. Selanjutnya, perhitungan konsentrasi dan juga perhitungan pengenceran. Nah, sebenarnya untuk materi ini sudah pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya, seperti di sediaan semi padat itu juga sudah ada. Di sini konsep perhitungan yang terlibat ada perhitungan persen, aligasi medial, aligasi alternate, dan juga pengenceran. Nah, saya ingin mengingatkan kembali seperti yang kalau teman-teman nanti bisa melihat, silakan lihat video yang tentang perhitungan yang terlibat dalam preparasi semi padat, bisa dicek kembali di sana tentang konsep aligasi medial dan juga aligasi alternate, di mana aligasi medial itu intinya konsentrasi dan jumlah tiap komponen itu sudah kita ketahui dan itu akan kita gunakan untuk mencari konsentrasi akhir campurannya. Sedangkan kalau konsep aligasi alternate itu lebih di mana kita memiliki konsentrasi tiap komponen dan juga konsentrasi akhirnya, ya kita sudah tahu, dari itu kita gunakan untuk mencari jumlah tiap komponen yang dibutuhkan. Ada A, B, jadi masing-masing A dan B itu butuhnya berapa untuk memperoleh konsentrasi tertentu yang sudah diharapkan atau diketahui. Kemudian kalau konsep pengenceran juga saya yakin kalian sudah khatam gitu ya, bahwa ingat C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. Nah, ini hanya mengingatkan kembali contoh tentang aligasi medial dalam sediaan cair gitu ya. Di sini ada berapa sih presentasi atau berapa persen konsentrasi alkohol dalam campuran berikut. Nah, ini yang dicari adalah alkoholnya persentasenya berapa. Masing-masing sudah diketahui konsentrasinya, sudah diketahui jumlahnya. Dan di sini kita hitung dulu step yang pertama, hitung total volumenya. Di sini adalah 500, kemudian kita hitung dulu kalikan antara konsentrasi dengan jumlahnya, ya 50 kali 90, 150 kali 21, 300 kali 45. Maka kita akan boleh 21.150. Nah, kemudian tahap yang ketiga kita bagi hasil dari step 2 dan step 1, yaitu 21.150 dibagi dengan 500 dan kita peroleh 42,3. Itu adalah konsentrasi alkohol akhir setelah pencampurannya itu, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini konsepnya sama, bahwa berapa persen V/V alkohol dalam campuran 100 ml 10% alkohol, kemudian 60 ml 15% dan juga 40 ml 20%. Konsepnya sama seperti tadi, sehingga kita bisa memperoleh konsentrasi akhir dari alkoholnya di dalam campuran. Sedangkan kalau aligasi alternate, nah tadi kalau aligasi alternate kan kita punya konsentrasi masing-masing komponen dan juga konsentrasi akhir. Jadi itu seperti yang ada di contoh yang pertama, ya, contoh yang ini. Contoh yang ini, berapa mililiter phenytoin suspensi yang mengandung 30 mg per 5 ml dan 100 mg per 5 ml yang harus digunakan dalam mempersiapkan 500 ml suspensi dengan konsentrasi akhir 10 mg per mililiter. Jadi kita harus hitung dulu, bisa diubah ke persen supaya satuannya sama, karena yang ini 5 ml, 5 ml, dan ini 1 ml. Jadi kita samakan dulu, bisa ke dalam bentuk persen. Nah, ini diketahui bahwa
Untuk yang pertama konsentrasinya 0,6%, yang kedua 2% untuk menghasilkan campuran 1%. Nah, ingat kalau aligasi alternate itu kita buat 3 kolom. Kolom pertama kita isi dengan 2 komponen konsentrasi komponen-komponennya 0,6 dan 2. Di kolom kedua kita isikan persen yang diinginkan yaitu 1 dan di kolom ketiga kita hitung selisih secara diagonal ya antara kolom 1 dan kolom 2 ya diagonal 0,6 dengan 1 selisihnya adalah 0,6 dengan 1 selisihnya adalah 0,4, 2 dengan 1 selisihnya adalah 1 ya sehingga kita bisa mengetahui bahwa untuk memperoleh 1%, konsentrasi 1%, kita butuh 1 bagian dari suspensi dengan konsentrasi 0,6% dan butuh 0,4 bagian dari suspensi dengan konsentrasi 2%. Ya, kemudian kita bisa hitung berapa komponen masing-masing dengan konsep rasio proporsi. Ini contohnya. Nah, selain kalau berdasarkan konsentrasi, kita juga bisa memanfaatkan aligasi alternate ini untuk menghitung jumlah komponen masing-masing, tapi bukan berdasarkan konsentrasi, tapi berdasarkan bobot jenisnya. Ya, di sini sama. Kolom satunya bukan di kolom 1 dan kolom bedanya hanya kolom 1 dan kolom 2 ini diisi dengan bobot jenisnya, spesifik gravity-nya, bukan konsentrasinya. Konsepnya sama, tidak berbeda ya. Hanya perubahan dari konsentrasi itu digantikan oleh bobot jenisnya, itu juga bisa ya. Karena memang bobot jenis pun dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Kemudian yang selanjutnya ini contoh pengenceran dalam sediaan cair. Saya yakin masih ingat konsep C1 kali V1, C2 kali V2. Ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Nah, kemudian yang mungkin baru kita temui di sini adalah perhitungan mili ekivalen pada larutan elektrolit oral. Nah, di sini kita perlu memahami dulu apa sih mili ekivalen itu. Nah, konsentrasi dari larutan elektrolit itu seringkali disampaikan dalam satuan mili ekivalen atau disingkat MEQ gitu ya. Nah, mili ekivalen itu sebenarnya menggambarkan jumlah senyawa di dalam satuan miligram yang setara dengan 1/1000 gram ekivalen, jadi bobot ekivalen. Nah, mili ekivalen sendiri merupakan satuan ukuran terhadap pengukuran aktivitas kimiawi dari suatu elektrolit dan ini biasanya berkaitan erat dengan jumlah muatan ionik di dalam larutan. Jadi kalau kita punya suatu larutan elektrolit yang intinya dia memiliki muatan gitu ya, dia terdisosiasi ya kemudian menjadi muatan anion dan kation, nah itu masuk di larutan elektrolit. Nah, ini akan berkaitan dengan jumlah muatan ionik tersebut ya dan akan dipengaruhi oleh valensi ion. Nah, dalam kondisi normal di dalam tubuh manusia, plasma darah itu mengandung 155 mili ekivalen kation dan juga 155 mili ekivalen anion. Jadi mereka sama gitu ya, konsentrasi kation dan juga anionnya sama dan itu seimbang. Nah, konsentrasi elektrolit di dalam cairan tubuh dan sediaan farmasi itu biasanya memang dinyatakan dalam mili ekivalen per liter. Nah, ini merupakan tabel yang saya peroleh dari referensi. Karena tadi suatu konsentrasi mili ekivalen itu dipengaruhi oleh valensi, bobot atom ya. Di sini ada contoh beberapa ion-ion yang sering digunakan ya, beserta nilai valensi dan juga bobot atomnya. Nah, hubungan antara mili ekivalen dengan jumlah suatu bahan itu dinyatakan sebagai berikut. Jadi, bobot bahan yang dinyatakan dalam miligram itu sama dengan jumlah mili ekivalen dikali dengan bobot mili ekivalen. Atau jika satuan bahannya itu dalam gram, maka bisa dihitung dengan bobot bahan dalam gram sama dengan jumlah mili ekivalen dikali bobot ekivalen. Jadi beda ya, bobot mili ekivalen dan bobot ekivalen itu beda. Intinya sama kayak gram dan juga miligram. Mili ekivalen dengan ekivalen gitu. Nah, kemudian konsentrasi mili ekivalen per liter, ingat bahwa tadi konsentrasi obat itu sering atau konsentrasi larutan
itu sering dinyatakan dalam mili ekivalen per liter, itu bisa dihitung dengan rumus berikut, yaitu mili ekivalen per liter sama dengan bobot solut per bobot molekul. Itu dikalikan dengan valensi dan juga dikalikan dengan 1000. Nah, kalau misalnya di atas ada bobot ekivalen, ya, sudah bobot ekivalen. Nah, sebenarnya bobot ekivalen itu diperoleh dari mana? Ini sorry T ya. Bobot ekivalen itu diperoleh dari bobot atom dibagi bobot valensi. Nah, yang jelas yang perlu saya ingatkan di sini adalah kalau bobot ekivalen dari suatu solut yang monovalen, contohnya NaCl gitu ya. NaCl itu bobot ekivalennya itu sama dengan bobot molekulnya. Jadi kalau itu monovalen, ya sekali lagi kalau itu monovalen, maka bobot ekivalennya itu sama dengan bobot molekulnya. Yaitu kalau valensinya 1, bobot molekul atau bobot atomnya berapa ya otomatis jadi sama gitu ya. Tapi kalau misalnya itu bukan monovalen, maka tidak akan sama. Ya, contohnya apa ya? Misalnya natrium karbonat gitu. Nah, ini valensinya 2 ya. Ini valensinya 2 sehingga bobot molekulnya berapa? Misalnya natrium karbonat itu bobot atomnya bobot molekulnya aduh saya lupa berapa nanti dicek ya. Sepertinya bobot molekulnya bentar saya cek dulu. Nah, 106, BM-nya 106. Natrium karbonat itu BM-nya 106, valensinya adalah 2. Maka bobot ekivalensinya 106 dibagi 2, yaitu 53. Ya, itu contohnya. Kalau NaCl itu kalau nggak salah sekitar, ntar lihat dulu, nggak hafal. Nah, BM-nya NaCl itu 58,5. Ya, valensinya 1, ya berarti sama. Ya, yaitu 58,5. Ini bisa bobot atom, bisa bobot molekul. Nah, kemudian di sini contohnya, berapa bobot mili ekivalen. Jadi kalau mili ekivalen weight itu bobot mili ekivalen dari potasium klorida. Nah, di sini kita perlu cari dulu BM-nya KCl itu berapa. Diketahui BM-nya adalah 74,5 dengan nilai valensi 1. Lalu bobot ekivalennya dulu kita hitung ya. Ingat bahwa mili ekivalen itu adalah 1/1000-nya dari bobot ekivalen. Nah, maka kita hitung bobot ekivalennya dulu ya. Di mana bobot ekivalennya adalah BM per valensi 74,5 per 1 berarti ketemunya 74,5 juga. Nah, lalu mili ekivalensinya tinggal 1/1000 dikali 74,5 sehingga kita bisa memperoleh 0,0745 gram atau 74,5 miligram itu adalah nilai mili ekivalensinya. Nah, selanjutnya untuk yang contoh kedua, berapa mili ekivalen dari CaCl2 ya, CaCl2 dengan 2 hidrat ya, 2 molekul hidrat di situ. Di situ diketahui nilai BM-nya adalah 147 dengan valensi 2. Maka kita hitung dulu bobot ekivalensinya, yaitu 147 BM-nya itu dibagi dengan valensinya 2. Maka diperoleh 73,5 gram. Ya. Lalu 73,5 gram ini dikalikan dengan 1/1000. Ya. Dikalikan dengan 1/1000, maka kita akan memperoleh 0,0735 gram atau sama dengan 73,5 mg ya, sehingga nilai mili ekivalennya adalah 73,5 mg. Lalu di sini juga contohnya berapa mili ekivalen dari kalsium yang terkandung dalam 1 liter larutan mengandung 150 mg per desiliter kalsium. Nah, di sini kita lihat dulu bobot atom dari kalsium itu adalah 40 dengan valensinya 2. Lalu kita hitung bobot ekivalennya yaitu 40 dibagi 2 sama dengan 20. Mili ekivalensinya adalah 20 dikali 1/1000, maka kita menemukan 0,02 gram atau 20 mg. Dan kita hitung larutan yang mengandung 150 mg per desiliter kalsium itu berapa.
ya. Kalau 150 mg per desiliter kalau diubah ke miligram per liter maka akan menjadi 1.500 mg per liter, ya, dikonversikan dulu. Nah, 1.500 mg per liter dibagi dengan 20 mg per miligram ekivalen, maka diperoleh 75 mg ekivalen per liter, sehingga konsentrasinya adalah 75 mili ekivalen per liter, itu konsentrasi solutnya, ya. Kemudian, kalau tadi kita sudah belajar tentang mili ekivalen, sekarang kita lihat beberapa perhitungan dosis yang melibatkan mili ekivalen. Nah, di sini contohnya berapa gram potasium sitrat yang harus disiapkan untuk mempersiapkan 500 ml eliksir ion potasium atau kalium sehingga dapat mensuplai atau menyediakan 15 mili ekivalen ion K+ di setiap 5 ml sediaan, ya. Jika setiap 5 ml mengandung 15 mili ekivalen dan 500 ml mengandung 1.500 mili ekivalen. Nah, di sini kita hitung dulu atau kita cari dulu, ya, bobot molekul dari potasium sitrat. Nah, di sini diketahui bobot molekulnya adalah 324. Kemudian kita cari valensinya. Nah, valensinya adalah 3 dan kita ketahui bahwa bobot ekivalen dihitung dengan bobot molekul dibagi valensi, maka ketemu 108. Kemudian bobot mili ekivalennya 100 gram dikali 1/1000, maka diperoleh 108 mg. Lalu bobot dari potasium sitrat yang dibutuhkan itu kita dapatkan dari 1.500 dikali 108. 1.500 itu adalah yang terkandung dalam 500 ml, ya, karena kita memang diminta untuk membuat 500 ml, ya, sehingga kita kalikan 1.500 dikali dengan 108. Ingat 108 tadi adalah bobot mili ekivalennya dan 1.500 mili ekivalen adalah kandungan di dalam setiap 500 ml larutan. Sehingga di sini bobot potasium yang dibutuhkan adalah 162.000 mg atau setara dengan 162 gram. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, seorang pasien akan menerima 10 mili ekivalen dari potasium glukonat sebanyak 4 kali sehari selama 3 hari. Ya, 1 kali penggunaan adalah 1 sendok teh atau 5 ml. Di sini ditanyakan berapa miligram potasium glukonat yang digunakan untuk mempersiapkan resep tersebut dan juga berapa volume dalam mililiter yang harus diracik untuk menyediakan regimen dosis yang diminta. Di sini diketahui bahwa BM-nya si potasium glukonat adalah 234, ya. Nah, di sini kan dosisnya dimintanya 10 mili ekivalen. Nah, kita hitung dulu totalnya berapa ketika dia akan digunakan 4 kali sehari selama 3 hari. Nah, 10 mili ekivalen dikali 4 kali, dikali 4 gitu ya, karena itu 4 kali sehari, dan dikali 3 karena itu selama 3 hari. Sehingga diperoleh 120 mili ekivalen. Itu total mili ekivalen potasium glukonat yang dibutuhkan. Kemudian kita cari berapa bobot ekivalennya dengan membagi 234 dibagi 1 karena valensinya adalah 1. Lalu jadi bobot ekivalensinya adalah 234. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, berapa bobot dalam miligramnya? Kita hitung dengan bobot mili ekivalen dikalikan dengan jumlah total dalam mili ekivalennya berapa? Tadi 120 mili ekivalen, ya, 234 dikali 120. Maka kita peroleh 28.080 mg atau 28,08 gram. Lalu untuk yang kedua, berapa volumenya, ya, dalam mililiter untuk diracik, berapa yang harus diracik. Nah, ini kita bisa menghitung dengan konsep rasio dan proporsi juga, bahwa untuk 1 kali pakai kan butuhnya 10 mili ekivalen per 5 ml.
Nah, lalu kalau misalnya total keseluruhannya ada 120 mili ekivalen yang dibutuhkan, berapa X-nya? Nah, di sini diperoleh nilai X adalah 60 mililiter. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Ya, ada dua lembar, 2 halaman ya. Silahkan dicoba dikerjakan. Apabila nanti ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan melalui platform yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bye-bye.